Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-29. Pesan indahnya adalah hari raya untuk orang-orang yang benar-benar menambah ketaatan di dalam Ramadan. Ahibati hafidhakumullah, saya membuat video ini pada tanggal 29 Ramadan 1441 Hijriah jam 7 dan matahari terbit waktu Indonesia Tengah, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jam 6.19. Silahkan lihat di belakang saya biasanya terbit matahari. Mudah-mudahan tadi malam benar-benar Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah kita di malam hari, tadi malam, dan seluruh amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, bahkan dalam hidup kita, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ahibati hafidhakumullah, pesan indah pada kesempatan kali ini adalah tentang hari raya. Hari raya bergembira. Tapi bagi siapa yang bergembira? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari dan bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian bersyukur. Hari raya bergembira, di dalamnya yang paling patut bergembira adalah orang-orang yang memang benar-benar menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang paling pantas untuk bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat Allah diberikan petunjuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, pekan per pekan, sampai sempurna 30 hari Ramadan ini adalah untuk orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan sangat indah dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, laisal 'id liman labisal jadida, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Laisal 'id liman tajalmala bil libasi war rukub, innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu bagi yang berpakaian baru, akan tetapi sesungguhnya hari raya itu adalah seorang yang ketaatannya bertambah. Bukanlah hari raya itu bagi yang berhias dengan pakaian dan kendaraan yang bagus, tetapi sebenarnya hari raya adalah bagi orang-orang yang telah dihapus dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafidhakumullah ta'ala, pelajaran sangat berarti dari hari raya adalah seseorang akan benar-benar dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahli ibadah, sebagai ahli taat, ketika menggunakan kesempatan di dalam waktu yang tepat. Fir'aun, imannya tidak diterima oleh Allah, padahal dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Aku telah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Tapi karena terlambat, tidak pada waktunya,
akhirnya tidak bermanfaat. Ini pelajaran dari hari raya yang penuh dengan berkah, bahwa seseorang ketika diberikan kesempatan untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan tersebut, maka jangan sampai terlewat dengan percuma. Coba bayangkan 29 hari. Sekarang kita hari 29, 28 hari sudah lewat dan tidak akan pernah bisa kembali. Walau Anda bayar dengan emas sebesar langit dan bumi, tidak akan pernah bisa kembali. Yang sudah lewat, dia sudah lewat, tidak akan pernah bisa kembali. Seseorang kalau merasa dirinya saat bulan Ramadan benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya, bersyukurlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar diterima amal ibadah dan agar istiqamah setelah Ramadan. Dan seseorang saat di dalam bulan Ramadan leha-leha, santai-santai, bermaksiat, maka la yalumanna illa nafsah. Jangan sampai dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadikan momentum bahwasanya saya harus lebih baik setelah Ramadan ini. Karena Ramadan ini mungkin saya leha-leha dan santai-santai. Inilah orang-orang yang pantas untuk berhari raya, untuk bertakbir pada malam hari raya, terutama di pagi hari. Inilah orang yang pantas saat di pagi hari setelah sholat subuh dia mandi penuh dengan kegembiraan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Inilah orang-orang yang pantas saat pagi hari raya sebelum sholat dia membersihkan kukunya, bersiwak, memakai minyak wangi, sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak." Kalau ada minyak wangi, pakailah. Berbau wangi di hari raya karena dia merasakan indahnya ibadah di dalam Ramadan. Dan membersihkan mulutnya karena dia merasakan bagaimana perjuangan di malam hari membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang yang di hari raya dia memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki, maka saat itu dia bergembira memakai pakaian tersebut karena sebulanan penuh ditempa dengan ibadah-ibadah, pantas dia untuk memakai pakaian yang paling baik. Nabi Muhammad para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Umar bin Khattab, pernah menawarkan baju yang bagus agar dipakai di hari raya. Ini merupakan kebiasaan Nabi dan para sahabat yang dikenal di zaman mereka, bahwa hari raya memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Ahibati hafizakumullah, termasuk yang patut diperhatikan saat seseorang di hari raya adalah di pagi hari sebelum sholat Id, maka hendaklah dia memakan makanan, yaitu berupa kurma, atau kalau tidak ada, maka makanan apa saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pergi ke tempat sholat Id sampai beliau makan dulu. Kemudian beliau makannya dalam jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga hendaknya seseorang mengerjakan sholat Id di lapangan. Tapi karena kita kondisi pandemi COVID-19, maka sholatlah di rumah masing-masing. Bahkan
bagi yang zona merah wajib untuk sholat di rumah masing-masing. Kalau tidak, maka kita khawatir kita termasuk orang yang menularkan COVID-19. Kita termasuk orang yang menularkan COVID-19. Sholatlah di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, pusat atau daerah, sesuai dengan anjuran majelis ulama, sesuai dengan anjuran para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk yang sangat dianjurkan di dalam hari raya adalah seseorang bertakbir, baik itu setelah sholat Id, sebelum sholat Id, yaitu setelah sholat subuh ataupun di malam hari, diperbolehkan untuk bertakbir. Karena ayat yang saya sebutkan tadi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya senantiasa mereka sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum sholat mereka senantiasa bertakbir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitr fayukabbir hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi salatahu fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, lalu beliau bertakbir sampai datang ke tempat sholat Id, dan sampai beliau menyelesaikan sholat. Setelah selesai sholat beliau berhenti bertakbir. Ahibati hafizakumullah, tidak ada sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah setelah sholat Id, dan tidak ada azan dan iqamah setelah sholat Id. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk bergembira pada sholat Id, bahkan memukul rebana khusus untuk rebana. Khusus rebana untuk sholat Id diperbolehkan. Tidak alat-alat musik yang lain sebagaimana yang dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua perempuan kecil memukul rebana di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan dilarang oleh Rasulullah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya, dan inilah hari raya kita. Bergembiralah saat hari Id, karena itu waktu untuk bergembira. Ya, tapi ingat, diperbolehkan sekali lagi alat musik hanya rebana, dan kalau lebih ketat lagi, itu pun yang memukul adalah anak-anak kecil, bukan orang-orang dewasa, ataupun apalagi sampai musik-musik yang lain, nyanyian-nyanyian yang lain. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, inilah pesan indah Ramadan yang ke-29. Semoga sekali lagi kita berharap tadi malam benar-benar Lailatul Qadar, benar-benar malam 1000 malam, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 29 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.